Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah yang telah memberi kita nikmat sebesar-besarnya, dan tak lupa pula salawat beriringkan salam atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu dosen Bu Sukma Hayati. Saya akan membacakan tentang adverb of time. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Firdaus dari kelompok 5. 1. Adverb of time merupakan kata keterangan yang paling banyak digunakan dalam tenses. Adverb of time adalah keterangan waktu untuk menjelaskan kapan atau berapa lama suatu tindakan terjadi. Dalam bahasa Inggris, keterangan waktu ini bisa menjawab pertanyaan when, how long, dan seterusnya. Adverb of time pada awalnya atau akhir kalimat yang mana posisi akhir biasanya berfungsi sebagai sebuah penekanan. Contoh adverb of time adalah yesterday, this morning, this afternoon, tonight, at 7 p.m. Kedua, adverb of manner. Ini merupakan adverb yang bertugas untuk memberitahu seseorang tentang bagaimana sesuatu dapat terjadi, alias menjawab pertanyaan how. Untuk menekan adverb yang satu ini agak susah, soalnya adverb of manner biasanya memiliki akhiran li. Contohnya adverb of manner yaitu badly, happily, sadly, slowly, quickly. Ada juga adverb of manner yang lain, contohnya adalah well, hard, and fast. Adverb of manner bisa kamu letakkan di bagian awal, tengah, atau akhir kalimat. Tapi khusus untuk well, hard, fast, badly hanya bisa menetapkan posisi awal kalimat saja. Yang ketiga, adverb of degree. Adverb of degree adalah salah satu contoh adverb of degree. Adalah keterangan yang dapat kita gunakan untuk memberitahu sesuatu mengenai sebuah tingkatan atau intensitas sesuatu yang terjadi. Dalam hal ini intensitas yang dimaksud contohnya kayak seberapa banyak atau sejauh mana sesuatu dilakukan, level of extent. Berikut contoh adverb of degree: fully, exactly, totally, absolutely, completely, exclusively, entirely. Pada umumnya, kamu bisa menempatkan adverb of degree di tengah kalimat atau sebelum verb. Berikut yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji bagi Allah, salawat bagi Rasul, dan penghormatan kepada Bu dosen. Nama saya Fadlan Ramadan Farabi, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang adverb. Nah, tadi sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya adverb adalah kata keterangan atau kata tambahan yang memberikan gambaran lebih jelas dan detail untuk adverb kata kerja dan adjektif, kata sifat, ataupun adverb yang lainnya. Beberapa kata keterangan juga dapat memodifikasi frasa, klausa, atau bahkan memodifikasi keseluruhan kalimat. Nah, tadi telah dijelaskan bahwasanya banyak pembagian yang telah disebutkan dalam adverb tersebut. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang adverb of manner. Apa dikatakan dengan adverb of manner? Yaitu merupakan adverb
adverb yang bertugas untuk memberitahu seseorang tentang bagaimana sesuatu dapat terjadi, alias menjawab pertanyaan how. Nah, untuk menemukan adverb yang satu ini, biasanya memiliki akhiran ly. Contoh adverb manner yaitu bad lie, happy lie, sad lie, slow lie, dan lain-lainnya. Dan tidak semuanya berakhiran ly pada adverb tersebut. Dia juga memiliki akhiran yang seperti contoh well, hard, and fast. Nah, contohnya itu ialah Randy paint my face bad lie. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu apa dikatakan dengan adverb of digger adalah kata keterangan yang dapat kita gunakan untuk beritahu seseorang mengenai sebuah tingkatan atau identitas sesuatu yang terjadi. Dalam hal ini, identitas yang dimaksud contohnya kayak beberapa banyak atau sejauh mana sesuatu dilakukan level or extent berikut. Contoh adverb of digger yaitu contohnya seperti sangat banyak, yang katanya fully, sangat banyak very much, tidak banyak hardly. Nah, kamu juga bisa menambah adverb of digger sebagai completeness atau kelengkapan. Contoh katanya adalah sepenuhnya completely, sebagian partly, tidak hardly. Pada umumnya kamu bisa menempatkan adverb of digger di tengah kalimat sebelum verb ataupun adverb lain jika yang diterangkan adalah verb atau adverb, atau setelah adjektif jika yang diterangkan adalah adjektif. Contohnya adalah with bread is highly recommended for helping someone last way. Nah, kemudian yaitu contoh lain juga pada adverb ini adalah to, quit, and then no. Contohnya can I bring my cat to. Nah, kalau ano artinya adalah cukup, kata ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai adverb dan berfungsi sebagai determiner. Nah, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Mukti, saya berasal dari kelompok 5. Saya akan sedikit menjelaskan tentang adverb of place. Ini merupakan kata keterangan yang sama populernya seperti adverb of time. Seperti yang kita tahu, adverb of place adalah kata keterangan tempat untuk menerangkan di mana sebuah peristiwa terjadi, alias untuk menanggapi pertanyaan where. Kamu bisa menggunakan adverb of place untuk 3 fungsi, yaitu as a location atau tempat terjadinya sebuah peristiwa. Contoh katanya here, there, outside, inside, somewhere, nowhere, and anywhere. As a direction atau menunjukkan arah dari suatu pergerakan. Kamu juga bisa mempelajari lebih lanjut tentang direction dalam cara asking and giving direction dalam bahasa Inggris. Contohnya yaitu up, down, north, south, backwards, and around. As a distance yaitu memberitahu jarak dari satu lokasi ke lokasi lain. Contohnya nearby, close, apart, and away. Adverb of place dapat kita simpan setelah kata kerja verb, setelah objek langsung atau di akhir kalimat. Contoh kalimat menggunakan adverb of place. We can stop here for lunch. Kita bisa berhenti di sini untuk makan siang. My apartment is close to campus. Apartemenku dekat dengan kampus. Just walk to the south and you'll find the restaurant. Cukup berjalan ke selatan dan kamu akan menemukan restorannya. 7. Adverb of focus. Adverb of focus sebetulnya lebih familiar disebut dengan focusing adverb. Ini adalah kata keterangan fokus yang digunakan untuk menarik perhatian ke bagian tertentu dari sebuah klausa. Kamu sadar nggak, saat berbicara kita sering menekankan bagian tertentu dari sebuah kalimat dengan menggunakan intonasi yang ditekankan. Nah, ini biasanya akan ditambahkan dengan adverb of focus. Ada beberapa jenis adverb of focus sesuai dengan fungsinya, yaitu A. Menambahkan informasi, B. Membatasi informasi, C. Sebagian membatasi informasi, D. Menyampaikan pernyataan negatif, E. Fokus pada pilihan, F.
mengekspresikan rasa terkejut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olga Vanigoro. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang adverb of modality. Kehidupan di dunia ini enggak terlepas dari harapan. Untuk memperlihatkan tingkat suatu keyakinan atau harapan, kamu bisa menggunakan adverb of modality. Kalimat tanya yang tepat digunakan untuk menjawab kalimat ini adalah how do you feel, what you feel, dan what is your feel. Contoh, kata keterangan modality antara lain likely, maybe, perhaps, possibly, unlikely, dan lain sebagainya. Adverb yang satu ini biasanya diletakkan pada awal atau tengah kalimat. Berikut contoh kalimatnya. Fortunately, the rain stopped before she was going out. Untungnya, hujan berhenti sebelum dia keluar. Adverb of frequency. Kalau ada yang tanya seberapa sering kamu olahraga dalam seminggu, maka untuk menjawabnya kamu membutuhkan adverb of frequency. Adverb of frequency adalah kata keterangan untuk mengungkapkan seberapa sering sesuatu dilakukan atau terjadi. Adverb ini berperan juga untuk menunjukkan kegiatan yang rutin kita lakukan pada masa sekarang atau di waktu lampau. Anyway, ada adverb of frequency terbagi menjadi dua jenis, yaitu definite dan indefinite. Definite merupakan kata keterangan yang menjelaskan frekuensi sebuah peristiwa dengan lebih spesifik dibandingkan indefinite. Contoh, definite adverb of frequency ada once, 3 times, every day, dan lain sebagainya. Dengan posisi penulisan pada tengah atau akhir kalimat. Sementara itu, yang termasuk indefinite adalah frequently, hardly every, never, dan lain sebagainya. Yang biasanya diletakkan pada awal atau tengah kalimat. Contoh penerapan dalam kalimat, Alfie usually eats a slice of bread in the morning. Alfie biasanya makan 1 lembar roti di pagi hari. Oh ya, dalam sebuah kalimat, umumnya adverb of frequency muncul di depan kata kerja, verb utama. Kalau verbnya terdiri lebih dari satu kata, maka adverb of frequency biasanya ditempatkan setelah kata pertama, setelah subjek, sebelum verb. Contoh, she have often visited our room. Pada contoh di atas yang dikatakan kata kerja untuk utama adalah have dengan bentuk be. Lalu kata kerja yang kedua adalah visited. Nah, di often sebagai adverb of frequency dapat disimpan setelah have. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.